Halo pemirsa, lagi panas di media sosial terkait dari blundernya pengacara Ruben, Bapak Minola. Maksud hati menunjukkan sebuah bukti, tapi apalah daya, masyarakat ini kan sekarang ini pinter-pinter. Pada akhirnya dibesarkan, di screenshot lebih besar lagi dan didapati 3 huruf terkait dari sakit yang diderita oleh Ruben. Dari prediksi saya yang dulu juga ada kartu-kartu yang melambangkan seperti itu, yaitu kartu Asian Healing Wisdom. Seseorang yang sakit perlu pengobatan secara bijaksana atau secara tradisional. Artinya seperti itu, yang melambangkan bahwa Ruben menderita sakit. Kemudian dari angka kelahiran, saya kan juga pernah cerita, Ruben hati-hati di bulan September, ada potensi sakit. Tapi yang namanya analisa dan prediksi ini tidak selalu harus terjadi. Ketika seseorang itu mau mawas diri, mau hati-hati dan lain sebagainya. Dan semoga saja nggak terjadi. Kemudian saat membahas Sarwenda dengan Ruben yang lagi rame-ramenya, pertama kali saya membahaskan mengulik dari angka kelahiran mereka. Saya nasihati Ruben. Ruben, di tahun 2027 adalah tahun spiritual. Di mana tahun spiritual ini rezekimu bisa dilancarkan, cuman ya begitu, kamu jangan berisik. Karena spiritual itu identik dengan kesunyian, merenung ke dalam, introspeksi diri. Tapi ya begitu, Rubennya berisik, pengacaranya berisik. Yang pada akhirnya blunder seperti ini. Kemudian saya juga memberikan wawasan dan nasihat. Ruben di level 8. Juga di Matrix Destiny-nya banyak angka 15, kalau nggak salah 4 atau 3 angka 15 di Matrix Destiny. Matrix Destiny itu ibaratnya roda nasib manusia yang bisa terdeteksi di situ, teman-teman. Dari karakter, sifatnya juga bisa dilihat dari situ. Nah, angka 15 itu simbolnya devil, kemelekatan pada materi, kemelekatan pada sebuah hubungan, kemelekatan pada duniawi, dan lain sebagainya. Juga ada positifnya, gampang mencari duit, gampang membangun kerajaan uang seperti itu. Cuman ada sisi gelapnya, yaitu kalau tidak bisa menggendel karakter sifat kemelekatan yang pada akhirnya sisi negatifnya muncul, yaitu ingin menguasai. Malah saya kasih contoh saat terkait dari Geprek Sujono yang rame kan, akhirnya Ruben kalah kan, itu sudah saya kasih contoh bahwa kalau sudah tahu, janganlah melakukan seperti itu. Nggak katakanlah ngerebut, ingin menguasai dan lain sebagainya. Jangan dilakukan seperti itu. Nanti dampaknya kehidupanmu akan terpuruk. Padahal sebenarnya dari nasibmu dimudahkan dalam mencari uang, dalam mencari rezeki. Tapi karena keserakahan, karena ingin menguasai, jatuhnya malah boncos, ya toh. Demikian juga dalam bermasalah dengan seseorang. Yang namanya orang sakit hati itu wajar. Tapi jangan sampai sakit hati itu kemudian timbul niatan untuk menghancurkan seseorang itu sampai akar-akarnya. Ini baru saja saya kemarin ngomong. Kalau sampai ke akar-akarnya yang ingin kamu lakukan, yang ada hidupmu malah buruk nantinya. Karena kewenangan Tuhanlah, kewenangan semestalah yang menghukum seseorang itu dalam hidupnya, bukan kewenangan kita. Dan kita sebagai manusia jangan sampai mengotori tangan-tangan kita, pikiran kita dengan melakukan sesuatu yang bisa menjatuhkan orang lain sedemikian rupa. Termasuk kalian-kalian yang boikot Sarwenda dan lain sebagainya, itu juga bagian dari sebuah perbuatan yang kurang bagus. Karena Sarwenda tidak merugikan kalian. Memang Sarwenda salah mengucap seperti itu di media sosial. Salah banget. Tapi bukan wewenang kalian untuk menjatuhkan orang, untuk menghentikan rezeki orang dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diambil sebuah pelajaran buat kita. Kita benci boleh, kita dendam ya terserah. Tapi kalau bisa, jangan sampai sebegitunya dalam menjatuhkan hidup orang. Saya selalu bilang, gelentrehkan sifat baiknya Sarwenda seperti apa, sifat buruknya seperti apa. Demikian juga Ruben, sifat baiknya seperti apa, sifat buruknya seperti apa. Jauh-jauh hari sudah saya kasih tahu juga.
Dan saya juga pernah bilang, di tahun spiritual ini pergunakan sebaik-baik mungkin karena rezekimu dimudahkan. Tapi ya begitu, jangan berisik. Ketika kamu memanfaatkan energi tahun 2027, energi spiritual yang lebih baik lagi, nanti tahun 2028 kamu akan ditinggikan. Untuk Ruben seperti itu. Nah, dan yang namanya energi itu bisa lebih cepat datangnya atau bisa lebih lambat datangnya tergantung dari perbuatan manusianya. Nah, yang namanya manusia kadang-kadang kan dikasih wawasan, dikasih nasihat, orang nggak didengerin. Kalau nggak didengerin ya pada akhirnya semesta yang melakukan dengan cara-cara yang seperti itu tadi, tanpa sengaja pengacaranya menunjukkan, kemudian di screenshot dan jadilah rame seperti ini. Saya juga kasihan pada Ruben kalau sudah diketahui seperti ini. Padahal dari Sarwenda dan keluarga Sarwenda tutup mulut. Tidak satu pun mengatakan bahwa Ruben menderita penyakit seperti itu, walaupun sudah memberikan kisi-kisinya. Seperti Sarwenda ngomong, dia seringkali periksa darah, anak-anaknya juga begitu. Ya karena ada sesuatu yang dikhawatirkan. Dan dengan adanya berita bahwa Ruben adalah dugaan, saya bilang dugaan saja ya, menderita seperti itu, bagaimanakah karir kedepannya Ruben ini? Karena bagaimanapun, ya mungkin ada orang yang khawatir, tertular dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi semoga saja karirnya baik-baik saja ya. Mari kita prediksi bagaimana karir Ruben ke depannya imbas dari 3 kata penyakit tersebut. Love, miracle, keajaiban, judikasi ini simbol dari persidangan, peace, tempat yang damai atau perdamaian, spiritual teacher, bimbingan dari guru spiritual, pedang dengan seorang prajurit menunggang kuda. Jadi kalau dilihat dari sini teman-teman, ada nasihat untuk Ruben. Lebih baik berdamai saja dengan Sarwenda. Makanya di sini ada simbol persidangan, ada simbol peace, tempat yang damai. Lebih baik berdamai dengan Sarwenda dengan menjabut gugatan tersebut. Saran dari semesta seperti itu. Karena dengan adanya perdamaian ini ada simbol love. Love itu kan cinta kasih, miracle itu keajaiban. Ya. Kemudian saran yang kedua adalah spiritual teacher. Cari pembimbing spiritual yang bagus untuk dirimu, untuk hidupmu. Nah, tapi ya begitu, harus bisa meredakan ego di sini atau ambisi-ambisi dan lain sebagainya. Jadi nasihatnya seperti itu, imbas dari diketahui dia menderita seperti itu, lebih fokuslah pada spiritualmu di sini, pada hidup tenang dan kurangi dari kemerungsungmu ini ya, yang dilambangkan seseorang dengan semangatnya ini bawa pedang, yaitu semacam konflik yang ingin dimenangkan. Tapi di sini dinasehati lebih baik cabut gugatanmu, berdamai, tenangkan hidupmu. Jangan terlalu mengumbar amarah, mengumbar rasa benci, mengungkit-ungkit masa lalu dan lain sebagainya, mengundat-undat atau apa yang sudah kamu berikan kamu ungkit-ungkit lagi. Jangan begitu. Justru di sini disarankan kamu untuk melakukan perdamaian. Judikasi, simbolnya persidangan kan, ada hakim, ada 2 orang. Kemudian di sini simbolnya peace, tempat yang damai. Jadi artinya disarankan untuk berdamai dengan Sarwenda, cabut gugatanmu demi kehidupanmu selanjutnya. Ya, penuhi hidup dengan cinta kasih. Bagaimanapun Sarwenda dan keluarganya juga sudah tutup mulut melindungi dirimu dengan tidak memberikan pernyataan apapun terkait dugaan penyakitmu itu. Malah
Pengacaramu yang teledor di sini. Kenapa pengacaranya bisa seperti itu? Ya, itu sudah bagian dari nasib, sudah bagian dari karma yang harus dijalani atau harus dilalui. Makanya jadi orang itu jangan sebegitunya menghukum orang, jangan sebegitunya merasa paling benar. Ini bukan untuk Ruben saja, untuk kita semua ya. Kalau kita benci, jangan sampai sebegitunya menyakiti orang. Benci boleh, dendam boleh. Siapa sih yang nggak ada rasa benci pada seseorang yang sudah membuat kita marah ya toh? Tapi kembali lagi, jangan kotori lisanmu, tanganmu dengan melakukan sesuatu yang bisa menjatuhkan seseorang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi disarankan untuk cabut gugatan dan melakukan perdamaian dengan Ruben, dengan Sarwenda maksudnya. Nah, seandainya hal ini kamu lakukan, bagaimanakah dengan nasib karirmu? Pernah Wasilega, ada simbol pepohonan. Fight, sebuah keyakinan. Main Mel, laki-laki kaya. Ascended Master, 4 tangan ke atas. Jadi ada pertolongan kayak gitu. Selanjutnya Children, itu pun juga demi anak-anak. 9 cangkir. Jadi begini teman-teman, dengan seandainya dia mengambil sikap untuk menjabut gugatan dan berdamai dengan Sarwenda, tentunya hal ini juga akan menggarumkan nama baiknya loh. Daripada eker-ekeran dan lain sebagainya, akhirnya bongkar-bongkar aib. Nah, pada akhirnya juga keceplosan sendiri atau ngebongkar sendiri aibnya di media sosial dan lain sebagainya. Pada akhirnya kan juga boncos sendiri toh, juga merugi sendiri. Apalagi udah dilihat seantero jagat terkait dari chat tersebut. Dan di sini seandainya dia mengajukan perdamaian atau mencabut gugatannya, ada kelegaan di dalam hidupnya. Jadi dia lebih fokus dalam pekerjaannya, nggak mikirin yang macam-macam, ya. Kemudian di sini ada simbol fight, yakin, main Mel, laki-laki kaya. Jadi seandainya dia mencabut gugatan tersebut, ada spirit tangan keempat, ada kehidupan yang akan lebih baik lagi, juga akan ada hubungan yang lebih baik dengan anak-anaknya. Dan di sini ada simbol 9 cangkir di mana aura pamornya juga masih baik. Jadi dengan adanya dia cabut gugatan, pekerjaan dan pamornya masih bisa ada peningkatan di sini. Nah, dan anak-anak juga sayang pada dirinya. Kemudian teman-teman, dalam lingkup pekerjaan, setelah adanya isu-isu seperti ini, bagaimanakah? Dalam lingkup pekerjaannya, setelah ada isu-isu ini, apa yang terjadi? New beginning, sesuatu yang baru. Gosip baru kan kejadian kemarin itu. Pemikiran gelap. Jadi nggak bisa dipungkiri. Ada kondisi-kondisi yang jadi berbeda dalam pertemanannya. Milisten merayakan. Bodywork, membangun sebuah kesehatan yang bagus, atau bisa dibilang jaga kesehatanmu dengan baik ya. 3 cangkir sukacita. Jadi begini teman-teman, setelah adanya gosip baru tersebut ya, simbol new beginning, simbol gosip ya, simbol gosip keluar, new beginning, gosip yang baru tersebut. Bagaimanapun orang-orang yang dulunya mungkin tidak berpikir panjang, pada akhirnya ada pikiran-pikiran gelap di sini.
kayak khawatir dan lain sebagainya, dalam sebuah pekerjaan bersama-sama. Simbol dari event, simbol dari milestone. Saya mengartikan pekerjaan yang digeluti bersama-sama. Ya, makanya di sini disarankan Ruben harus tetap menjaga kesehatannya. Tetap rutin minum obat ya, seandainya memang sakit seperti itu. Harus jaga kesehatannya dengan baik, biar ada 3 jangkir ini, yang artinya biar tidak sampai ada sesuatu yang membuat teman-temannya khawatir dan lain sebagainya, biar hubungan dengan teman-temannya tetap baik dan lain sebagainya, tidak mempengaruhi pekerjaan dan lain sebagainya. Walaupun tidak bisa dipungkiri, orang-orang di sekitarnya jadi berpikir ada kekhawatiran di sini, berpikir negatif dan lain sebagainya. Jadi ya nggak bisa dipungkiri dengan adanya gosip baru tersebut sedikit banyak mempengaruhi hubungannya dengan teman-temannya nantinya. Khawatir, ketularan dan lain sebagainya ketika memang menderita sakit tersebut. Kita kan nggak tahu apa benar enggaknya sakitnya ya toh, cuman di screenshot perkataan dari Sarwenda kepada dia ada kata-kata seperti itu. Nah, bagaimanakah kejiwaan Ruben saat ini setelah gosipnya terkait 3 kata tersebut, 3 kata penyakit tersebut melebar atau diketahui oleh publik? Bagaimanakah perasaan Ruben saat ini? Strength, berusaha menguatkan diri. Recovery, pemulihan. Pathway, ya, sebuah jalan, jalan lorong yaitu simbolnya. Intuisi dan manifestasi, sebuah petunjuk yang ingin ditindaklanjuti. Support, butuh dukungan, butuh support. Sini yang dilambangkan adanya seseorang yang menunduk, yaitu bisa dibilang kesedihan. Raja Pedang. Raja Pedang ini sosok yang tegas, yang tanggung jawab juga sebenarnya. Tapi dengan situasi seperti ini setidaknya juga ada kondisi-kondisi yang kurang bagus untuk Ruben ya. Simbol strength, kekuatan. Ruben berusaha kuat menghadapi situasi yang memojokkan dirinya saat ini. Ada simbol kunci, di mana dia juga mungkin memiliki kunci-kunci atau kartu as terkait dari Sarwenda. Ya, ada kunci di sini. Nah, kunci ini digunakan atau tidak juga terserah Ruben. Tapi di sini ada kata recovery, pemulihan. Pemulihan ini saat ini kan Sarwenda dengan Ruben bisa dibilang lagi panas-panasnya ya. Tergantung dirimu, kuncinya ini di dirimu, apakah kamu mau berdamai atau meneruskan masalah ini. Tapi kalau di kartu di awal tadi disarankan untuk berdamai. Kembali lagi tergantung dirinya. Makanya di sini kuncinya masalah ini semakin nggak karu-karuan atau semakin lerem tergantung Rubennya ini ya. Kemudian di sini ada lorong panjang. Nah, lorong panjang ini proses sebuah perjalanan yang harus dihadapi seandainya dia tidak melakukan perdamaian. Kemudian di sini ada intuisi dan manifestasi. Intuisi tujuan yang ingin diwujudkan, yaitu apa? Ingin mendapatkan hak asuh anak. Tujuannya kan seperti itu. Dan dia melewati lorong yang panjang untuk bisa mendapatkan hak itu. Nah, di sini dia butuh support terkait dari gosip-gosip yang beredar. Jadi bisa dibilang kondisi kejiwaannya saat ini lagi kurang-kurang baik. Walaupun dia berusaha untuk tegar, ya. Dan di sini ada simbol Raja Pedang, di mana Ruben pada akhirnya akan mengambil sebuah keputusan yang tegas di sini. Nah, keputusan yang tegas ini keputusan yang seperti apakah nantinya? Berubah-ubah simbol awan.
ragu-ragu masih kan. Enlightenment, pencerahan. Terkait dari memberikan uang ini ya. Jadi ada seseorang yang memberikan uang, apakah ini ada kaitannya mungkin nafkah dan lain sebagainya juga. Family, teman, dan petunjuk jalan atau orang yang menunjukkan. Terkait dari masalah keluarga, teman, dan orang-orang yang memberikan tuntunan. Kemudian freedom, kebebasan. Terkait dari hubungan dengan seseorang di masa lalu. Jadi begini, Ruben akan mengambil sikap walaupun dia juga ada bimbang di sini dengan keputusan yang akan diambil, karena di sini ada simbol awan berubah-ubah bentuknya kan. Semenit bentuknya begini, kemudian 2 menit lagi bentuknya lain karena ada perubahan-perubahan. Makanya di sini diartikan bahwa keputusan Ruben masih belum pasti di sini atau berubah-ubah keputusannya. Makanya di sini disarankan Ruben harus mencari pencerahan pada seseorang yang bisa meredakan masalahnya. Nah, terkait dari masalah uang, sebagai seorang ayah tentunya juga harus ditindaklanjuti. Tidak serta-merta diputus begitu saja, tidak diberi nafkah atau biaya untuk kehidupan anak-anaknya dengan alasan sulit atau dipersulit untuk bertemu. Ini ya, ini. Jadi tetap harus ada tanggung jawab, atau Ruben akan tetap bertanggung jawab pada anaknya. Ini tadi yang ditanyakan apa yang akan dilakukan Ruben kan ya. Kemudian di sini family, teman dan kolega dan petunjuk jalan, yang artinya semuanya ini terkait dari keluarga dekat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada freedom, Ruben diberi kebebasan. Mana yang kamu pilih? Kamu bisa hidup dengan lapang atau dengan ribet dan lain sebagainya. Ini tergantung pilihan Ruben. Dan di sini ada simbol orang dari masa lalu, terkait dari orang di masa lalu. Jadi di sini Ruben mengambil keputusan, tapi keputusannya juga dia masih bisa berubah-ubah. Walaupun di sini dia berusaha bertanya pada seseorang yang dirasa mampu membantunya. Terkait dari itu tadi biaya hidup anak-anak dan lain sebagainya. Tergantung dia mau memilih jalan yang mana. Tentunya semua jalan pasti ada resikonya. Misalnya kalau dia melakukan perdamaian, ya tentunya hak asuh anak tetap pada Sarwenda. Tapi kalau dari prediksi saya, sekalipun dia sampai menggugat dalam hal hak asuh anak, nanti hak asuh anak keputusannya pada Sarwenda jatuhnya. Cuman lebih dipertegas lagi aturan-aturan mainnya. Nah, di sini ya kembali lagi pada Ruben. Ruben mau pilih yang mana? Hidup ribet atau hidup yang lapang? Jadi yang namanya masalah itu, masalah bisa dikecilkan, masalah bisa ditiadakan. Jangan malah dibuat melebar gak karuan kemana-kemana. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan masalahnya Ruben dengan Sarwenda ini, dari pihak Ruben yang lebih sering nongol di media sosial dengan alasan klarifikasi dan lain sebagainya. Kenongolan itu pada akhirnya menjadi blunder buat dirinya sendiri. Karena orang semakin banyak bicara, akan ada celah untuk kepleset. Ngomongnya, menunjukkan dan lain sebagainya seperti yang kemarin itu. Makanya dalam hal masalah yang sudah masuk ke ranah pengadilan, lebih baik hindari ke media sosial, nggak ada gunanya. Untuk apa penggiringan opini publik? Toh nanti di persidangan akan ditunjukkan bukti-bukti yang lebih akurat. Ya, keegoan orang tua pada akhirnya yang menderita adalah anaknya. Apa gunanya ego dijunjung tinggi kalau tujuannya untuk merebutkan hak asuh anak, ya toh?
Katanya sayang anak. Kenapa? Masalah diselesaikan di publik pada akhirnya. Jadi untuk Ruben dan untuk Sarwenda, semoga masalahnya cepat selesai. Dan di sini untuk Ruben disarankan untuk berdamai dengan Sarwenda dalam hal gugatan hak asuh anak. Tapi kembali lagi, semuanya itu juga tergantung Ruben keputusannya. Cuman kalau nurut dari semesta disarankan untuk berdamai demi masalah tidak melebar kemana-kemana. Dan tentunya dengan dia mencabut mencabut gugatannya itu, anaknya juga akan semakin sayang kepadanya. Ya, karena di sini Ruben sebenarnya posisinya kurang bagus loh ya. Yang pertama, ekonominya masih keteteran. Itu juga akan jadi bahan pertimbangan dari majelis hakim. Yang kedua, seandainya dia memang sakit seperti itu, ini juga akan jadi bahan pertimbangan. Terus yang ketiga, anaknya perempuan. Terus keyakinannya juga berbeda. Ini juga akan jadi bahan pertimbangan. Terus kalau dalam keputusan beberapa hari di ibunya, beberapa hari di bapaknya, itu susah untuk diwujudkan. Karena anak-anaknya juga memiliki kegiatannya masing-masing. Jadi harus fleksibel juga baik Ruben maupun Sarwenda ini. Yang namanya keputusan itu kan mengikat dan kaku. Ya orangnya ini yang menjalankan harus lebih fleksibel, juga jangan cari-cari kesalahan. Kalau sayang anak ya sudah, tutup di media sosial, jangan dibahas lagi terkait dari kejelekan ibunya, kejelekan bapaknya dan lain sebagainya. Fokus gimana menyelesaikan masalah ini di pengadilan dengan tertutup demi anak ya. Seperti itu ya teman-teman.